Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah penjelasan dari tatap muka ketiga dan keempat yang kemarin mohon maaf kita tidak bisa fax ya. Saya akan mulai penjelasan dari tatap muka keempat dulu, baru nanti akan saya singgung ke tatap muka yang ketiga. Oke, jadi nanti silakan teman-teman sambil membuka handout yang sudah saya beri. Jadi di tatap muka keempat ini materinya adalah tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Oh, mohon maaf nih saya salah tulis nih, harusnya TM ke-4 ya. Jadi di sini kita akan sudah mulai masuk ke proses pemasaran dan juga perilaku konsumen. Jadi kalau dalam pemasaran, yang harus teman-teman hafalkan itu adalah konsep yang kita sebut dengan STP ya. Ini adalah urutan, jadi jangan sampai kebolak-balik urutannya. Jadi urutannya adalah STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, hari ini kita akan banyak ngomongin tentang segmentasinya. Untuk targeting dan positioning nanti akan kita bahas sekilas, tapi prinsipnya nanti semua ini akan teman-teman dapatkan lagi di manajemen pemasaran bagi teman-teman yang mengambil konsentrasi pemasaran. So, ini adalah briefing awal, penjelasan awal supaya teman-teman tahu basicnya. Oke, here we go. Jadi, kalau ditanya apa sih segmentasi? Gampangnya tuh gini, segmentasi itu adalah pengelompokan. Pengelompokan apa? Pengelompokan pasar yang awalnya heterogen menjadi homogen. Jadi target pasar kita itu sangat-sangat heterogen, sangat-sangat berbeda. Diversity-nya terlalu banyak. Ya. Nah, dari perbedaan yang banyak itu, kita cari kesamaannya, lalu kita kelompokin tuh yang sama-sama. Nah, apa aja nanti dikelompokinnya? Nanti ada teorinya. Tapi prinsipnya segmentasi itu adalah pengelompokan dari yang awalnya konsumen itu bersifat heterogen, berbeda-beda, kita kelompokin sesuai dengan persamaannya masing-masing. Oke. Kenapa sih ketika kita berbisnis kita harus melakukan segmentasi? Nah, apa pentingnya segmentasi? Jadi teman-teman harus tahu, kita ambil contoh yang pertama hobi. Hobi orang-orang itu banyak atau banyak banget? Banyak banget ya macam-macam hobinya. Kita pilih salah satu deh. Misal kita pilih yang hobinya olahraga. Nah, hobi olahraga ini sudah homogen atau heterogen? Maka jawabannya ini masih heterogen. Kenapa? Olahraga ini bisa kita simplifikasi menjadi jenis yang sangat beragam juga. Dari jenis yang beragam ini, misal kita ambil yang boxing deh. Boxing ini apakah sudah homogen atau masih heterogen? Maka jawabannya dia masih heterogen. Kenapa? Karena si boxing ini ternyata bisa dikelompokin lagi. Ada yang boxingnya kebutuhannya untuk aerobik, ada kebutuhannya untuk MMA, ada untuk professional fight dan lain sebagainya. Oke, kita pilih salah satu. Apakah ini sudah homogen? Ternyata preferensi konsumen masih bisa kita pecah lagi. Ada yang suka warna biru, ada yang suka warna hitam, ada yang sukanya warna pink karena dia perempuan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ternyata konsumen kita itu sangat amat heterogen. Nah, dari yang heterogen itu harus kita pecah-pecah jadi kelompok terkecil menjadi kelompok yang homogen sampai akhirnya kita tahu target pasar kita, segmentasi kita adalah kelompok yang ini atau kelompok yang satunya lagi. Nah, jadi kita bisa lihat yang pertama, everyone has their own preference. Jadi konsumen kita itu tiap-tiap orang itu punya preferensinya masing-masing. Ada yang tadi tuh, ada yang sukanya ke basket. Kalau misalnya suka musik, ada yang sukanya ke jazz, ada yang sukanya pop, dan lain sebagainya. Dan orang-orang ini itu widespread. Dia tersebar di belahan dunia yang sangat luas. Gak usah ngomongin dunia deh, di Indonesia aja. Orang yang suka kerang bakar pedas, kalau kita petain di Indonesia, itu kan tersebar sangat luas. Nah, pertanyaannya apakah kita sebagai pebisnis harus ngedeketin semua orang itu? Satu di Papua maybe, satu di Kalimantan, satu di Jawa, satu di mana, kan nggak mungkin. Kenapa? Karena yang terakhir nih, limited ability of entrepreneur. Kita sebagai entrepreneur itu punya limited ability, punya kemampuan yang terbatas. So, karena kita terbatas, kita butuh preferensi dari segmentasi tadi. Emang apa sih yang terbatas? Nah, nanti kita akan belajar apa aja yang terbatas dari entrepreneur. Tapi prinsipnya adalah
ketika kita sudah mengetahui segmentasi pasar yang tepat, dan kita sudah tahu positioning produk kita apa, nanti kita akan bahas apa itu positioning, maka effort kita untuk mendapatkan pelanggan tentu akan lebih minimal. Dibandingkan gini, lu jualan kerang sama orang yang alergi seafood. Jadi posisi produknya mungkin tepat, tapi pasarnya nggak tepat. Lu deketin tiap hari, lu kasih brosur, cetak brosur, keluar duit lagi, lu kasih direct marketing, keluar duit lagi, effortnya akhirnya banyak. Kalau effort banyak, pasti duit yang keluar banyak dong. Nggak mungkin efisien dia. Nah, makanya kita tahu posisi produk kita apa, kita tawarkan pada pasar yang tepat, maka effort kita akan menjadi minimum. Ketika effortnya minimum, maka cost yang dikeluarkan juga minimum. Itulah kita sebut dengan efisiensi. Ketika organisasi kita bisa efisiensi, maka profit margin kita bisa dioptimalkan. Itulah pentingnya segmentasi, ya. Nah, tadi kan kita sempat bahas apa sih yang limited ability tadi, kemampuan apa sih yang terbatas? Banyak. Waktu, uang, kesempatan. Nah, ingat ya, kita suka melupakan yang namanya kesempatan. Ketika kita menghabiskan effort pada satu hal, maka ada kesempatan lain yang tidak kita ambil change-nya. Nah, jadi pintar-pintarlah dalam memilih kesempatan, kita lihat potensi kita lebih besarnya di mana. Itulah segmentasi. Oke, nah tadi kan kita mau mengelompokkan dari heterogen menjadi homogen. Gimana cara ngelompokinnya? Maka jawabannya ada di slide ini. Ada 4 hal yang harus kita analisis dalam menentukan segmentasi. Demografi, geografi, behavioral, dan psikografi. Kita mulai yang pertama dari demografi dulu. Demografi ini sama aja kayak orang-orang lagi sensus. Ingat ya, kalau sensus kan nanyain apa sih, umur, jenis kelamin, agamanya apa, tingkat pendidikannya gimana, ada household size, nanti kita bahas apa itu household size ya. Kalau contohnya gender tuh gini, ada produk yang memang dipasarkannya hanya untuk wanita. Contoh, mohon maaf, pembalut. Pembalut itu kalau lu jualin ke cowok, kalau cowok itu nggak punya kebutuhan untuk istrinya, untuk anaknya, siapa yang nggak bakal beli sampai kapanpun, karena dia tidak butuh produk itu. Kebayang ya? Nah, gitu juga dengan age. Ada produk-produk yang memang dipasarkan khusus untuk usia tertentu. Misalkan, kita ngomongin popok. Popok itu bisa untuk usia anak-anak, bisa untuk usia dewasa, lansia, bisa untuk usia dewasa muda yang lagi sakit. Nah, jadi tapi dia punya preferensi age tertentu yang dibutuhkan atau yang membutuhkan produk tersebut. Ya. Nah, kalau household size itu jadi kayak keluarga itu jenisnya macam-macam. Ada yang kita sebut dengan nuclear family. Nuclear family itu apa sih? Keluarga inti. Jadi di keluarga itu ada ayah, ibu, sama anak. Ada yang namanya kita sebut dengan extended family. Extend itu kan lebar, luas. Nah, jadi keluarganya itu banyak. Satu rumah itu ada bapak, ibu, anak, tante, kakek, nenek, semuanya masuk ke situ. Ada yang childless. Kalau childless itu berarti orang tua nggak ada anak. Nah, jadi artinya ketika kita melihat sebuah keluarga, kita bisa tahu produk yang mereka butuhkan gimana. Contoh, lu menawarkan produk perumahan. Ketika orang yang lu hadapin itu adalah extended family, ada ayah, ibu, anak 2, tambah ponakan, tambah tante, kakek, nenek, semuanya masuk ke situ, terus lu tawarin mereka studio apartemen untuk tinggal mereka sehari-hari, ya nggak bakal sesuai. Tapi kalau lu ngasihnya ke childless yang hanya suami istri, mungkin keluarga baru, belum ada anak, lu tawarkannya apartemen tipe studio yang hanya 20 meter persegi, ya mungkin tepat. Nah, ini adalah kemampuan seorang marketer dalam memposisikan produknya, lalu dia lihat orang yang dia hadapin itu masuk nggak ke dalam segmentasinya dia. Kalau nggak masuk ke dalam segmentasi lu, ya jangan lu habiskan energi untuk mendekati dia. Cari orang lain yang segmentasinya sesuai dengan kita. Oke? Itu demografi. Nah, ini yang tadi types of family ya. Nuclear family, single parent. Kalau single parent berarti cuma satu. Kalau step family berarti berpisah. Extended berarti tadi keluarganya besar. Childless tanpa anak. Dan grandparent berarti anak itu tumbuhnya bersama kakek neneknya. Bukan dengan orang tua. Oke. Yang kedua, geografik. Nah, kalau geografik ini namanya juga geografik. Berarti based on location, right? Nah, kalau location ini apa sih yang kita lihat? Seasonal product. Jadi misalkan
seasonal product itu berarti produk-produk yang tumbuh sesuai dengan musimnya. Ada saatnya produk ini bisa ditawarkan di musim tertentu, ada saatnya di musim yang lain dia tidak bisa ditawarkan. Contoh, di Belanda itu ada taman yang kita sebut dengan Keukenhof. Jadi Keukenhof itu isinya beribu-ribu jenis bunga tulip yang bisa disaksikan oleh konsumennya. Tapi produk taman ini tidak bisa dibuka setiap hari 24 jam. Dia hanya dibuka di season tertentu. Di bulan apa? Maret sampai, if I'm not mistaken, sampai bulan Juli apa bulan Agustus gitu. Intinya ketika bunga tulipnya sedang tumbuh dan mekar. Nah, ini artinya adalah seasonal product. Ya, produk-produknya hanya bisa ditawarkan atau dikonsumsi di season-season tertentu. Dan yang terakhir dari geografik ini adalah new territory. Misal gini, misal lu buka franchise atau BO, business opportunity dari kue balok misalnya ya. Kue balok Dilan gitu misalkan. Lu ambil BO-nya, business opportunity-nya. Lu buka di daerah Condet. Oke. Nah, berarti kan new territory-nya itu Condet. Cabang barunya adalah di Condet. Nah, ketika lu punya cabang barunya di Condet, masa iya lu sebarin brosur sampai Jakarta Utara? Kan enggak. Nah, jadi yang kita sebarkan adalah sesuai dengan new territory yang mau kita pasarkan. Itu artinya geografik, teman-teman. Oke. Contoh. Ini contohnya saya pakai usaha yang saya punya aja biar gampang ya. Jadi Alif Kurma and Friends namanya. Si Alif Kurma ini sudah kemana aja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka geografik yang menjadi sasaran dari Alif Kurma and Friends bisa di Indonesia, bisa di luar. Nah, nanti akan tergantung dari dia punya strategi digital pemasaran. Misalkan lu punya produk yang memang pemasarannya khusus hanya untuk wilayah Jakarta Pusat. Atau enggak deh, orang yang khusus punya wilayah Jabodetabek. Nah, ketika lu digital marketing, main ke arah digital marketing, ya lu harus sesuaikan geografinya dengan Jabodetabek itu, jangan kemana-mana. Nah, kalau lu bisa menyasar keluar, ya lu bisa sasar juga dengan advertising untuk keluar. Next, psychographic. Jadi di psychographic ini, gampangnya adalah ini lifestyle orang dalam sehari-harinya seperti apa. Lifestyle itu biasanya berhubungan dengan SES atau social economic status, atau kalau gue tulis di sini social class. Jadi social class orang itu kalau teman-teman cari di Nielsen gitu ya, itu ada yang SES A sampai dengan SES E. SES A itu untuk orang-orang yang sangat berada, orang-orang yang rumahnya ada liftnya, yang tiap makan di mall nggak perlu mikir, itu pakai SES A. Yang tasnya Louis Vuitton itu SES A. Ada juga SES E. Nah, SES E ini yang kebalikannya. Nah, jadi di Indonesia itu yang mayoritas di SES B dan si SES C. Nah, biasanya orang-orang dengan SES tertentu itu akan mempengaruhi lifestyle hidupnya. Betul ya? Kalau lu punya produk dengan harga per piecesnya 5 juta. Masa iya lu menghabiskan waktu untuk orang-orang yang pendapatan per bulannya itu cuma 7 juta misal. Kan nggak mungkin, nggak make sense. Lu deketin sampai sampai gimana pun mulut berbusa, kalau memang kemampuannya tidak ada ya akan sulit untuk membeli produk kita. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui SES dari orang yang kita bidik ya. Terus yang berikutnya ada early adopter versus late stage buyer. Jadi ada orang-orang yang masuk ke dalam kategori lifestyle-nya itu early adopters. Itu apa sih? Tiap ada hal baru, dia orangnya pengen jadi orang pertama yang nyoba, orang pertama yang merasakan. Jadi dia bisa ngomong ke orang-orang, nih loh rasanya kayak gini loh. Nah, biasanya early adopters itu identik dengan SESA. Meskipun kembali ke produknya sih. Tapi rata-rata ini adalah SESA. Misal gini, ada iPhone keluaran terbaru, seri iPhone apa ya? Gue bukan pengguna Apple. Misalkan seri S50 misal. Itu Samsung ya, kalau seri S. Ya, intinya misalkan Apple mengeluarkan seri terbaru. Nah, orang-orang yang early adopters itu adalah orang-orang yang mau antri dari toko belum buka di hari pertama itu launching.
itu lu bisa cari di internet, itu sampai ada orang yang mau tidur di mall atau dia nyelinap dari pintu karyawan supaya dia bisa antri jadi orang pertama yang mendapatkan iPhone. Nah, itu artinya ada orang-orang yang early adopters, ada kebutuhan, dia ngerasa puas kalau dia bisa mendapatkan produk ini pertama kali, dia nyoba, dia tahu positif negatifnya, terus disebarin ke orang-orang kayak gini loh produknya, itu early adopters. Nah, tapi lagi-lagi tadi gue bilang kembali ke jenis produknya. Bisa jadi kalau produknya itu secara harga relatif murah, ya teman-teman yang di CSD, CSE pun bisa jadi early adopters. Tapi itu jarang sih, biasanya di CSA. Nah, ada juga orang-orang yang late stage buyer. Gue nggak peduli, itu mau udah 2 tahun yang lalu, udah 3 tahun yang lalu, yang penting barangnya bisa gue pakai, harganya pun jadi jauh lebih murah sekarang daripada gue beli di awal-awal. Nah, jadi lifestyle-nya ada yang seperti itu ya. Itu kita masukkan ke dalam psychographic. Yang terakhir, nah ini SES, tapi SES ini berubah-ubah. Artinya data dari Nielsen itu dia selalu mengupdate yang terbarunya berapa. Ya, yang pengen gue highlight adalah ini. Kalau ngomongin SES, itu ngomongin pengeluaran, bukan pendapatan. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan lu udah skripsi, kan biasanya bikin kuesioner tuh. Kuesioner kan pasti ada data di responden, emailnya apa, usianya berapa, pendidikannya apa. Gue hanya pengen make sure teman-teman nanti ketika bertanya kepada calon responden, jangan tanya pendapatannya berapa. Tapi yang ditanya adalah pengeluaran. Ya, jadi SES itu ngomongin pengeluaran. Oke, yang terakhir adalah behavioral. Nah, behavioral itu apa? Perilaku. Jadi perilaku dalam mengonsumsi produk itu seperti apa? Contoh yang pertama, moment of use or occasion. Jadi occasion itu venue atau kejadian atau event. Misal gini, kalau teman-teman tahu tong setan, yang nggak tahu di sini searching apa itu tong setan. Kalau lu suka dengan tong setan, lu nggak bisa nyari tong setan itu di tempat lain selain di pasar malam. Trust me, tong setan itu hanya di occasion pasar malam. Selain occasion pasar malam dia nggak ada lagi. Nah artinya moment of use dari tong setan itu hanya ada di occasion pasar malam. Oke. Ada yang purchasing behavior. Purchasing behavior itu ada yang seminggu 2 kali, ada yang sehari sekali, dan lain sebagainya. Makanya ini mirip kayak level of use. Cuman kalau level of use itu lebih ke arah dia mild, moderate, atau heavy. Heavy itu berarti pengguna berat. Dia bisa makan ayam geprek seminggu 14 kali, sehari 2 kali. Nah, purchasing behavior-nya itu yang 2 kali seharinya. Level of use-nya itu udah jadi dia heavy user. Penggila berat. Nah, level of use itu biasanya berbanding lurus dengan level of loyalty. Loyalty tahu ya, kesetiaan ya. Jadi loyalitas konsumen itu ada ada tingkatannya. Ini dia tingkatannya. Ada switcher. Switcher itu orang-orang yang nggak punya loyalty. Switch itu kan pindah. Pagi pakai apa, siang pindah ke brand apa, sorenya pindah brand lain, malamnya pindah lagi ke brand lain. Kenapa dia pindah-pindah? Salah satu indikatornya biasanya dia mencari yang paling murah. Ya, tiap dia dapat yang lebih murah, pindah dia. Tiap dia dapat yang lebih murah, pindah lagi dia. Nah, jadi ini kalau kita hubungkan ke SES, mohon maaf, biasanya teman-teman yang di SESD dan di SESE untuk produk-produk yang dirasa tidak terlalu berhubungan ke kesehatan atau apapun, itu dia biasanya switcher ya. Contoh gini. Dan ini nggak perlu SESD dan SESE ya, SESA pun bisa ke switcher. Contoh SESA tuh gini. Kalau ada orang mau naik Gojek atau dia butuh ojek online, kalau dia langsung memilih, dulu kan ada Uber ya, ada Gojek, ada Grab, ada Uber. Kalau dia langsung memilih, gue mau pakai Gojek, berapapun harganya, itu berarti dia sudah ada kesetiaan. Tapi ada juga orang yang karakternya buka Gojek, lihat harga, buka Grab, lihat harga, buka Uber, lihat harga. Nah, itu tuh biasanya nggak cuma SESD, SESA, nggak perlu SESD, SES A, B, C, D, E, ada juga orang karakter kayak gitu. Nah, prinsipnya switcher itu adalah orang yang mencari harga termurah. Oke.
Wah, Uber lagi paling murah nih, pakailah Uber. Wah, Grab lagi paling murah nih, pakailah Grab, dan lain sebagainya. Itu adalah switcher. Oke. Yang kedua adalah shifting loyal. Jadi shift itu kan artinya pindah. Sebelumnya dia pakai brand A nih, tapi karena dia merasakan di satu momen dia tidak puas sama brand A, maka dia shifting ke brand B. Ingat ya, kata kuncinya dia menemukan ketidakpuasan dulu, find weaknesses, akhirnya dia pindah ke brand yang berikutnya. Nah, yang lebih tinggi dari itu apa? Split loyal. Jadi split loyal itu gini, gue loyal sama brand, tapi gue loyalnya sama 2 brand atau 3 brand. Misal gini, gue kalau beli air mineral, gue cuma maunya Aqua, Amidis, sama Ades. Gue loyal sih, tapi sama 3 brand ini. Di luar 3 brand itu gue gak mau pakai. Nah, itu namanya split loyal. Jadi dia merasa dari sekian banyak pemain air mineral yang bagus cuma 3. Dia loyal, tapi nggak cuma 1. Loyal lebih dari 1. Itu namanya split loyal. Yang diharapkan sebagai entrepreneur, kita punya konsumen itu hardcore. Jadi one brand all the time. Kalau gue mau minumnya Amidis, terus gue dapetin ke toko itu nggak ada Amidis, gue akan cari toko lain sampai gue dapetin Amidis. Itu namanya hardcore. Kalau nggak ada nih produk, gue cari kemanapun yang penting gue dapet brand ini. Nah, itu hardcore, teman-teman. Paham ya? Jadi ini adalah tingkat loyalitas dari konsumen kita. Nah, ini user loyalty status segmentation. Nah, jadi dari yang awalnya target market, untuk bisa mendapatkan konsumen, itu jalannya panjang. Apalagi konsumen yang loyal. Pertama dari target market, ada yang aware, ada yang unaware. Ada yang konsumen itu sadar akan kehadiran produk kita. Ada konsumen yang dia nggak tahu itu produk apaan ya, gue nggak pernah dengar. Oh ada ya produk kayak gitu. Nah itu unaware tuh. Gimana caranya dia mau konsumsi produk kita kalau dia aja nggak tahu bahwa kita exist. Jadi tugas lo pertama kali adalah membangun awareness, membangun kesadaran, gue eksis loh. Kalau lo butuh sesuatu, kontak ke gue. Itu namanya aware. Tapi apakah dia sudah beli? Belum. Apakah dia sudah coba? Belum. Jadi tugas itu pertama membangun kesadaran. Setelah dia sadar, gimana caranya dia harus coba. Karena kalau dia not right, ya udah nggak bakal lanjut lagi dia. Selesai sampai situ. Harus coba dulu. Setelah coba pun ada 3 kemungkinan. Yang pertama rejecter. Rejecter tuh apa? Wah produknya sampah nih. Reject, dia menolak. Nggak enak. Nggak sesuai sama kebutuhan gue. Ada yang not yet repeat. Ini produk oke bisa gue makan, ini produk berfungsi, bermanfaat buat gue, tapi so-so sama yang lain, dia tidak beli lagi, nggak repeat. Nah, yang kita harapkan yang mana? Yang repeat. Dia sekarang nyoba, minggu depan beli lagi, minggu depannya lagi dia beli lagi, itu repeat. Nah, setelah repeat pun ada 3 klasifikasi. Ada loyal to other brand. Setelah dia repeat, terus dia shifting tuh. Satu momen dia nggak puas. Akhirnya dia loyalnya ke brand lain. Atau dia tetap beli produk kita, tapi dia juga beli produk orang lain. Banyakan produk orang lain. Jadi loyal to other brand. Dia loyalnya terhadap produk lain. Ada yang switcher. Dia beli lagi sih ke kita kalau kitanya lagi lebih murah dibanding kompetitor. Ada yang loyal to brand. Nah, ini yang kita harapkan. Dia memang sudah loyal ke brand kita. Pun dia sudah di sini, masih bisa dibagi lagi. Ada yang light user. Dia loyal, tapi tingkat pembeliannya light sedikit. Ada dia loyal, tapi tingkat pembeliannya medium atau reguler. Ada juga orang loyal, tingkat pembeliannya heavy. Tahu ada orang yang bisa minum susu bir brand sehari 7 kali? Nah itu heavy user tuh. Dia udah loyal to brand, heavy user lagi. Yang kita harapkan adalah heavy user. Oke, jadi teman-teman perjalanan dari sebuah bisnis, dari lo membangun produk sampai mendapatkan konsumen loyal, ini luar biasa panjang. Nah, jadi ingat ya, ada segmentation, ada targeting, ada positioning. Yang tadi kita bahas itu baru segmentation. Nah, apa sih bedanya segmentation sama targeting? Jadi gini, misalkan gini, studi kasusnya gue pakai Dilan, ya biar gampang. Dilan itu sekarang sedang mencari calon istri. Nah, gue kalau pakai contohnya begini-begini, semoga diharapkan teman-teman lebih mudah memahami ya. Akhirnya si Dilan ini nggak mungkin dong dia nggak punya kriteria konsumen atau calon istri yang sesuai sama dia. Nah, itu yang kita sebut dengan segmentasi. Yuk kita pecah yuk. Dia ketika mencari demografi, dia mencari yang usianya 20 sampai 23.
agamanya harus seiman, pendidikannya minimal S1. Jadi ingat ya, segala sesuatu yang ada di sini ini harus bisa dianalisis. Jadi nggak boleh ngawang-ngawang. Ngawang-ngawang tuh gimana? Demografi soleh nggak bisa. Soleh itu tidak ada turunannya apa aja. Tapi kalau misalkan lu tulis soleh, sholat 5 kali di masjid sehari, tahajud tiap hari, nah itu bisa. Cuman kalau misalkan soleh doang nggak bisa. Makanya semua hal yang masuk ke dalam sini harus semuanya bisa dianalisis. Kedua, geografinya unborder. Jadi kata Dilan, terserah deh dia tinggal di mana, nggak ada masalah buat gua. Itu kata Dilan. Behavioralnya, sosial kelasnya, oh belum gue tulis ya. Sosial kelasnya misalkan dia minta yang ses A sampai dengan ses C misalkan gitu ya. Lalu lifestyle-nya non-hedonik. Non-hedonik itu apa? Masuk yang bukan early adapters. Oke, dan yang terakhir psychographic, level of loyalty-nya hardcore, setia. Hanya boleh setia pada satu orang. Nah, pas kita nyari kondisi kayak gini, ternyata yang sesuai sama karakteristik yang dicari Dilan tuh udah banyak. Ada Raisa di Kalimantan, di Sulawesi, ada Pevita di Kalimantan, di Jakarta, di Jawa ada Milea, di Sumatera ada Anissa. Nah, Dilan sekarang tinggalnya di Jakarta nih ceritanya, atau di Pulau Jawa. Maka dia punya 1, 2, 3, 4 calon customer atau 4 calon istri yang bisa dia jajakin, dia tawarkan untuk produk yang dia punya. Dalam hal ini Dilan menawarkan dirinya sebagai calon suami, right? Nah, maka di sini kita akan lihat kalau gue di Jawa, terus calon gue ada di Kalimantan, Sulawesi, atau Sumatera, berarti ongkos yang gue keluarin pasti lebih besar dong dibanding gue penjajakan dengan orang yang sama-sama di Jawa. Nah, akhirnya Dilan memilih Milea. Maka kalau ditanya targetingnya siapa? Milea. Segmentasinya ada Anissa, Pevita, Raisa, Milea. Tapi yang jadi targeting itu Milea. Jadi yang namanya targeting itu perasan dari segmentasi. Kita udah punya kolom segmentasi, ada si A, B, C, D, E, calon target konsumer kita. Kan kita punya limited ability tadi. Duitnya terbatas, senjatanya terbatas, kesempatannya terbatas, waktunya terbatas. Kita harus milih mana yang paling berpotensi untuk kita deketin. Nah, lagi-lagi nih ngomongin duit, ngomongin kesempatan, ngomongin waktu. Yang paling gampang cari yang paling dekat. Jadi targeting dari si Dilan, cari yang paling dekat, yang paling memungkinkan, yang penting dia masuk segmentasi kita, itu yang kita jajakin. Dimana di sini adalah Milea ya. Semoga teman-teman gampang memahaminya. Nah, sekarang saya mau jelasin sedikit tentang positioning. Jadi si positioning ini adalah bagaimana produk kita di pikiran konsumen. Ingat ya, di pikiran konsumen. Jadi kalau misalkan gue tanya, misal, apa yang terlintas pertama kali di benak lo ketika gue ngomong sosis so nice? Mungkin ada yang pikirannya enak, ada yang pikirannya sehat, ada yang pikirannya alay. Karena iklannya kan dari dulu kan begitu-begitu. Nah, jadi positioning produk tertentu di kepala konsumen itu nggak pernah salah. Ya itu kan hasil pemikiran mereka, persepsi mereka itu nggak pernah salah. Tapi itu jadi tolak ukur kita kalau kita yang punya so nice itu jadi sosis so nice itu jadi tolak ukur kita apakah positioning di konsumen itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Kalau gue sebagai pemilik sosis so nice, gue pingin dipersepsikan makanan sehat. Tapi ternyata ketika gue tanya ke konsumen, yang sampai ke mereka tuh baru enak doang, gak sampai sehat. Enak dan sehat kan dua hal berbeda ya. Gue pinginnya dipersepsikan sehat, tapi mereka itu baru sampai di tahap enak, gak sampai sehat. Itu berarti positioning kita masih belum pas. Ya, jadi teman-teman segmentasi, targeting, dan positioning itu menjadi satu paket komplit untuk membuat produk yang kita tawarkan itu ke pasar yang tepat dengan posisi produk yang tepat. Kita sudah bisa menawarkan ke pasar yang tepat saja, harus mampu, itu nggak cukup. Kita harus mampu menciptakan persepsi yang tepat juga ke mereka. Jadi kalau si sosis so nice tadi sudah berhasil gue tawarkan pada pasar yang tepat, berarti udah ada yang beli. Alhamdulillah, udah repeat order maybe. Tapi persepsinya harus sesuai kalau bisa sama produk-produk yang gue kasih. Jadi kalau gue pingin tadi sehat, ternyata di konsumen masih ngomongnya enak, berarti bentuk komunikasi pemasaran gue selama ini belum cukup kuat menanamkan persepsi bahwa ini produk sehat. Oke deh, next ke depannya yang jadi brand ambassador dari produk gue, dokter.
Terus yang kata-kata yang selalu gue ulang-ulang dalam iklan gue adalah sehat, sehat, sehat. Gue akan ngasih sponsor ke acara-acara kesehatan. Supaya apa? Supaya positioning sehat tadi nyampe di kepala konsumen. Oke, ini adalah materi untuk TM ke-4. Nah, sekarang saya mau liatin yang TM ke-3 ya. Jadi TM ke-3 ini gampang, teman-teman. Kelihatan nggak ya? Sebentar ya. Sebentar. Screen sharing. Oke, new share ya. Oh, ini dia. Oke. Jadi TM ke-3 ini lebih ke SDM. Jadi TM ke-4 dan ke-5 itu tadi marketing, TM ke-3 ini SDM. SDM ini it's very simple. Prinsipnya adalah saya langsung ke slide yang ini ya. Jadi dalam manajemen sumber daya itu ada 2 hal yang harus kita rencanakan. Jadi yang pertama ada analisis pekerjaan dan yang kedua supply dan demand-nya. Analisis pekerjaan itu ada 2, ada job desk, ada job spec. Nih, di sini nih. Ada job desk, ada job spec. Job desk itu apa? Job desk itu adalah penjabaran kerjaan kita tuh ngapain aja sih? Nah, itu deskripsi pekerjaan. Misal, dibutuhkan tenaga administrasi sosial media. Tugasnya, pertama, update konten setiap hari minimal 3 kali. Kedua, integrasi konten antara Instagram dan Facebook. Ketiga, menjaga database dari pelanggan kita di sosial media. Keempat, melakukan respon langsung maksimal 1 jam dari respon yang masuk. Nah, itu semua adalah deskripsi pekerjaan. Itu adalah job desk. Yang kelima, misalkan dia paham menggunakan advertising atau Instagram ads, Facebook ads, dan bla bla bla. Nah, itu namanya job desk. Job desk itu harus ditunjang dengan job spec. Apa itu spesifikasi pekerjaan? Jadi orang-orang yang bisa melakukan job desk tadi itu orang-orang kayak apa sih? Oh, minimal bisa menggunakan komputer dan laptop. Yang kedua, sudah terbiasa dengan menggunakan Instagram dan Facebook. Itu job spec-nya tuh. Jadi kemampuannya, keterampilannya. Tapi pekerjaannya apa? Itu masuk ke job desk, ya. It's very simple. Terus yang ketiga, pernah setidaknya berpengalaman dalam melakukan penjualan secara Instagram Ads. Nah, itu berarti job spec. Oke. Nah, yang kedua itu baru supply and demand. Supply and demand itu gampang. Kalau internal supply kita mikirin ini ke depan jumlah SDM yang kita butuhin berapa ya? Lalu dengan spesifikasi apa ya para pekerjanya? Itu meramalkan internal supply. Kalau external supply berarti kita ngeliat di pasar. Orang-orang dengan kebutuhan spesifikasi tadi di pasar jumlahnya banyak apa sedikit? Ketika sedikit, gimana supaya orang-orang itu milih organisasi kita, bukan organisasi orang lain? It's very simple, right? Terus yang berikutnya adalah penyusunan staff. Ini juga gampang. Nah, yang paling saya harus saya sampaikan adalah ketika teman-teman mengorganisasikan orang dalam organisasinya, ketika disusun staffnya, kalau dulu kan right man on the right place, ya. Kalau saya bilang bukan on the right place, tapi right man on the right patient. Pastikan teman-teman yang ditempatkan pada sebuah bidang atau pekerjaan, pastikan mereka memang passionate dengan bidang tersebut. Jangan sampai dia nggak suka dengan pekerjaan bendahara, lo tempatin dia di bendahara. Jadi bukan on the right place, but on the right patient. Dan itulah tugas leader untuk make sure lo beneran nggak sih nyaman dengan pekerjaan lo sekarang. Ini membuat lo stressing or happy. Apa yang membuat lu stressing? Ada yang bisa gue bantu. Nah, itu penyusunan staff pentingnya di situ. Ya, ini overall ini sangat mudah. Teman-teman tinggal baca aja apa yang sudah di-upload. Memang kekurangannya mohon maaf untuk bahan ajar yang disiapkan oleh kampus ini memang secara visual kurang menarik, tapi secara konten insya Allah sudah cukup mudah dipahami. Saya ingin langsung lanjut ke tugasnya aja ya. Jadi saya ingin kemarin kan gue minta ke teman-teman untuk kirim CV, right? Nah, saya sudah lihat CV teman-teman. Saya ingin menjelaskan bahwa CV itu ada golden rules-nya, ya. Golden rules ini tidak hanya di Indonesia, teman-teman, tapi sudah bersifat internasional.
So, kenapa saya minta teman-teman kirim CV? Supaya teman-teman yang sudah bekerja, alhamdulillah. Yang sudah punya CV, alhamdulillah ya. Tapi ke depan, next lo kalau mau pindah ke tempat lain, bisa membuat CV yang lebih proper. Karena gimana pun CV ini adalah pintu masuk pertama kali perusahaan kenal sama kita. Kalau CV-nya tidak enak dilihat, tidak enak dibaca, ya gimana mau lanjut ke tahap berikutnya gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu HR itu ketika dia buka sebuah lowongan pekerjaan, jangan dipikir yang ngelamar cuma 5-10 orang. Bisa 1.000, bisa 20.000, bisa banyak banget. Jadi kebayang, cara apakah mereka akan baca CV kita satu persatu? Belum tentu. Belum tentu orang dihadapkan 1.000 CV lamaran pekerjaan, apakah dia baca satu-satu? Belum tentu. So, ada triknya. Trik yang pertama dan menjadi persyaratan tentang CV yang baik di dunia internasional adalah CV itu maksimal 2 halaman. Boleh kurang, tidak boleh lebih. Makanya di sini saya kasih contoh pakai CV saya aja biar gampang. CV ini kayak gini, maksimal 2 halaman. Kenapa? Bayangin kalau tadi yang ngelamar 1.000 orang. Tiap orang, ada orang yang naruhnya 5 halaman. Gila dalam hati HR-nya, gue harus baca 5 halaman gitu. Nah, semakin banyak halaman bukan berarti semakin bagus. Itu artinya lu tidak bisa melihat kemampuan dalam diri lu, apa yang paling the best dari yang lu punya yang harus lu sampaikan ke CV. Semuanya jadi dimasukin. Itu artinya lu tidak mengenal diri lu secara enough, secara cukup. So, yang pertama, CV maksimal 2 halaman. Yang kedua, make sure fotonya enak dilihat. Bukan harus cantik dan ganteng ya, tapi enak dilihat. Kenapa? Lagi-lagi, yang baca CV kita kan manusia. Kalau dia dihadapkan pada CV yang super banyak, matanya capek. Ketika matanya capek, dia ngeliat fotonya nggak enak dilihat, mohon maaf, dia nggak bakal baca lanjutannya, teman-teman. Itu pengalaman saya di rekrutmen tuh seperti itu. Jadi orang-orang tuh kalau udah capek, yang pertama dia seleksi itu bukan isinya, fotonya. Cakep nih, taruh. Cakep, taruh. Dan lain sebagainya. So, teman-teman make sure buat di CV taruh foto yang enak dilihat. Sekali lagi, ini bukan masalah ganteng, bukan masalah cantik, yang penting enak dilihat. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman kalau mau masukkan jenjang pendidikan, ya, educational background, pastikan hanya 2 level terakhir. Misal, mohon maaf, teman-teman kan sekarang baru mulai S1. Jadi pasti S1-nya belum selesai toh. Nah, yang dimasukin itu cukup SMA dan SMP. Nggak perlu TK, PAUD, SD dimasukin semua, nggak perlu. Ya. Gitu juga nanti teman-teman kalau sudah lulus S1, maka 2 level terakhirnya apa? S1 dan SMA. That's it. TK-nya mohon maaf disingkirin dulu. SD-nya disingkirin dulu. SMP-nya juga nggak usah. Ya, jadi kalau di sini saya kebetulan karena sudah lulus S2, maka yang saya tuliskan cukup S2 dan S1. Prinsipnya adalah 2 jenjang pendidikan terakhir. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, nah teman-teman kan suka nulis working experience ya. Working experience-nya ini boleh sebanyak apapun. Yang penting nyambung dengan CV yang diminta. Maksudnya gini, kalau teman-teman belum punya pengalaman kerja yang banyak, maka lu boleh cantumkan semuanya. Cuman kalau pengalaman kerja lu sudah sangat banyak, jangan dicantumin semua, tapi cantumkan yang relate dengan apa yang lu sasar. Misal, kalau saya itu dunia saya ada 3. Ada yang sifatnya pendidikan kampus sebagai dosen, ada yang sifatnya ke arah konsultan sebagai trainer, konsultannya lebih ke change management organisasi, trainer dan konsultan. Ada yang sifatnya trainer dan konsultan dalam bidang SME, Small Business Entrepreneurship. Dunia saya 3, dunia pengalaman kerja saya. Nah, makanya yang saya masukin ke dalam sini nanti tergantung apa yang mau sasar. Kalau gue nyasarnya ke ukmindonesia.id, berarti gue harus menjual segala sesuatu yang sifatnya berhubungan sama SME. Itu di-highlight tuh. Jadi di sini ada SME, di sini ada SME lagi, nanti di sini ada SME lagi. Jadi orang-orang itu baca CV kita kayak dapat satu cerita yang utuh. Oh, Pita itu memang ekspertisnya SME gitu ya. Atau gitu juga sebaliknya. Kalau gue
ini karena SMI-nya juga berhubungan sama MMUI, maka antara dunia ngajar sama dunia konsultan SMI ini gue gabung. Nah, itu juga sebaliknya kalau teman-teman nanti sudah punya pengalaman yang banyak, lalu lu masuk ke dalam dunia yang khusus tertentu, maka carilah pengalaman-pengalaman yang relate dengan kebutuhan tersebut. Tapi kalau pengalamannya masih sedikit, nggak apa-apa dimasukin semua. Oke. Nah, berikutnya yang penting adalah ini dia, organization experience ya. Jadi gini, pertama kalau bahasa Inggris, kalau teman-teman bikin bahasa Inggris, pastikan bahasa Inggris kita itu proper. Dalam arti gini, banyak sekali, ini khususnya kalau lu mau apply beasiswa ya, banyak sekali kesalahan orang-orang yang mengambil beasiswa kita, khususnya yang keluar negeri itu, apa yang dia tulis tidak dipahami oleh orang di luar sana. Misalkan nih, ketua OSIS, organisasi siswa intersekolah. Ini ketika lu pakai Google Translate atau pakai sederet.com, keluarnya apa? Nah, menurut lu ini udah bener. Tapi ketika dibaca sama orang sana, dia nggak ngerti bahwa itu OSIS. OSIS itu apa? Dia nggak ngerti. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai bahasa Inggris, pastikan bahasa Inggrisnya proper. Lalu yang kedua, kalau teman-teman mau nulis jabatan, kalau lu punya pengalaman organisasinya banyak, please yang dimasukin itu kalau levelnya ketua ke atas. Ketua tuh apa? Bisa ketua divisi, bisa ketua project, atau BPH-nya deh. Bisa wakil, sekretaris bendahara. Pokoknya mohon maaf, kalau itu masih anggota, jangan dimasukin. Anggota staf departemen dalam negeri bla 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 di kampus misalkan. Mohon maaf, kalau levelnya masih anggota, itu tidak bernilai lebih, teman-teman. Jadi ketika lo sudah punya jabatan tertentu, sebagai ketua publikasi dokumentasi, it's very good. Jadi levelnya harus ketua ke atas. Ya, ketua, wakil ketua, it's okay. Sekretaris bendahara, it's okay. Tapi kalau anggota, mohon maaf, jangan ditulis. Ya. Yang berikutnya, setiap ada hal yang lo terus di organization experience, lo harus sampaikan sesuatu yang sifatnya angka, supaya bisa dinilai. Misalkan gini, ketika gue tulis gue sebagai Head of Business and Economic Department, ketika gue sebagai Ketua Business and Economic Department di eChef, apa sih pencapaian terbaik gue? Nah, itu kalau nggak ada angka yang tercantum di sana, orang tuh nggak ngerti tanggung jawab kita itu sebesar apa, orang yang kita kelola itu sebanyak apa. That's why harus ada angka nih, lihat. Ada angka 3.300, di sini ada angka 100, di sini 150, di sini ada 1.200. Jadi orang tahu, oh Pita itu selama ini sudah biasa mengelola orang dengan jumlah sekian, tim dengan jumlah sekian, pencapaian terbesarnya sekian. Misal, lu jadi ketua Danus, oke? Pertama lu tulis sebagai ketua Danus di project bla bla bla. Nah, di bawahnya lu kasih penjelasan, selama gue menjabat sebagai ketua Danus, which is itu misalkan 6 bulan kepengurusan ya, atau 6 bulan terlibat sebagai ketua Danus, gue mampu menghasilkan berapa puluh juta untuk acara gue. Nah, jadi ada angka yang akhirnya orang bisa mikir, oh dia dalam waktu 3 bulan bisa achieve 100 juta. Itu kan critical thinking orang yang baca CV kita, jadi berarti dia sudah biasa menghadapi masalah, dia mampu menghadapi goals yang dia harus capai, bla 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 bla. Oke. Begitu juga dengan achievement. Nah, achievement ini juga harus dilihat angkanya. Misal, gue nulis sebagai delegate di SEALD, di acara di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Yang gue jual bukan hanya Singapura, Malaysia, dan Thailandnya, tapi yang gue jual adalah gue terpilih sebagai 10 orang delegasi Indonesia yang mendapatkan fully funded leadership program di sana. Nah, ketika ada angka 10, dia kan orang akan mikir, oh ini acara nasional, terus dia jadi 10 besar, dikirim ke sana fully funded. Nah, kalau kita nggak ada angka-angka yang bisa menceritakan seperti ini, orang baca CV kita ya berlalu aja. Jadi ingat ya teman-teman, segala sesuatu harus bisa diukur supaya orang-orang paham kita tuh mau cerita apa. Misalkan kayak gini, selected one of 150 candidates. Jadi dari 3.995 aplikasi CV yang masuk, saya terpilih ke dalam 150 besar sehingga bisa dapat training bla bla bla. Nah, lagi-lagi ini akan memberikan kesan positif yang lebih sehingga teman-teman mendapatkan peluangnya lebih untuk naik satu tingkat ketika interview. Dan yakinlah, orang yang baca CV yang menarik ketika interview juga akan lebih tertarik. Dia akan nanya, ini waktu itu ngapain? Lebih dieksplor lagi yang kita tulis di CV. So, teman-teman,
Jadi yang sudah membuat CV, it's very good. Yang belum punya CV baru bikin itu kelihatan ya. Jadi nggak apa-apa, masih ada waktu untuk belajar. Teman-teman pun yang sudah punya CV, silahkan dilihat lagi apakah sudah sesuai dengan kaidah yang tadi kita bicarakan atau enggak. Lu masih punya banyak waktu untuk mengumpulkan. Nah, yang paling penting adalah mengumpulkan data-data dalam CV. Kalau kita nggak bikin CV, kita nggak tahu bagian mana yang masih kosong melompong ya. Misalkan nih kalau gue nulis, wah kayaknya media publikasi gue masih sedikit. Nah kalau ini kita tidak satukan ke dalam sebuah CV, kita nggak tahu bagian mana yang harus kita tambah. Oh berarti ke depan yang harus gue kejar adalah media publikasi. Begitu juga dengan sebaliknya. Oh kayaknya organization experience gue masih kurang deh. Ya udah ditambahin lagi. Nah jadi prinsipnya teman-teman gue pingin kasih alert atau warning bahwa tulislah CV supaya teman-teman tahu bagian mana yang masih bolong. Yang kedua buatlah CV sesuai dengan kaidah CV yang proper secara internasional. Oke, terima kasih. Saya tutup kelasnya. Kalau ada pertanyaan, feel free nanti nanyanya di grup WhatsApp seperti biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.